Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke Minasan, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ayo kita review dulu ya. Di materi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana caranya menghubungkan kata sifat i dengan kata sifat lainnya. Caranya yaitu vokal i yang paling belakang dari kata sifat i tersebut diganti dengan kute, artinya dan. Ya, lalu ditambahkan dengan kata sifat lainnya. Contohnya yang pertama, besar dan kuat. Besar bahasa Jepangnya oki, kuat bahasa Jepangnya tsuyoi. Jadi besar dan kuat, oki. Ya, huruf i yang paling belakang diganti jadi kute. Ya, oki kute. Ya, jadi besar dan kuat bahasa Jepangnya oki kute tsuyoi. Yang kedua, kecil dan lemah bahasa Jepangnya kecil chisai, lemah yoai. Jadi kecil dan lemah bahasa Jepangnya chisakute yoai. Lalu yang ketiga, enak dan murah. Enak oishi, murah yasui. Jadi enak dan murah bahasa Jepangnya oishikute yasui. Oke minasan, itu untuk pola sebelumnya yaitu kata sifat i yang digabungkan dengan kata sifat lainnya. Ya, vokal i yang paling belakang diganti dengan kute, artinya dan. Oke minasan, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kita akan membahas berbagai macam variasi dari kata tanya dalam bahasa Jepang. Kira-kira ada kata tanya apa saja? Mari kita pelajari bersama ya. Kita mulai dari apa atau berapa. Nah, kira-kira bahasa Jepang bagaimana minasan? Sudah tahu dong? Ya, yaitu nan desu ka? Oke. Lalu yang kedua, siapa? Ya, bahasa Jepangnya dare desu ka atau donata desu ka? Dare desu ka digunakan untuk menanyakan siapa dalam bentuk yang informal. Sedangkan kalau donata desu ka untuk menanyakan siapa dalam bentuk formal. Ya. Lalu yang ketiga, kapan? Bahasa Jepangnya adalah itsu desu ka? Lalu yang keempat, berapa buah? Ya, bahasa Jepangnya adalah ikutsu desu ka? Ikutsu desu ka ini selain berarti berapa buah, bisa juga berarti umurnya berapa. Tapi tentunya dalam situasi percakapan yang formal. Jadi umur berapa? Dalam situasi percakapan formal, bahasa Jepangnya adalah oikutsu desu ka? Ya. Berikutnya, yang kelima, berapa harganya? Bahasa Jepangnya adalah ikura desu ka? Lalu yang keenam, mengapa atau kenapa? Ya, bahasa Jepangnya adalah naze desu ka atau doshite desu ka? Naze desu ka digunakan pada situasi yang informal. Sedangkan kalau doshite desu ka digunakan pada situasi yang formal. Ya, berikutnya kira-kira berapa atau berapa kira-kira? Ya, bahasa Jepangnya adalah dono gurai desu ka atau dore gurai desu ka? Sama ya. Nah, di sini digunakan untuk menanyakan bisa jumlah, bisa harga, bisa jarak, ya, dan lain-lain. Selanjutnya ada bagaimana, ya. Bahasa Jepangnya adalah do desu ka atau ikaga desu ka? Ya. Do desu ka digunakan pada situasi yang informal. Sedangkan pada ikaga desu ka digunakan di situasi yang formal. Berikutnya ada di mana? Bahasa Jepangnya adalah doko desu ka atau dochira desu ka? Doko desu ka digunakan pada situasi yang informal. Sedangkan kalau dochira desu ka digunakan pada situasi yang formal. Kemudian ada yang mana? Ya, yang mana di sini digunakan untuk memilih ya beberapa pilihan. Ya, ada beberapa pilihan gitu ya. Yang mana? Bahasa Jepangnya adalah dore desu ka? Sedangkan yang terakhir masih yang mana juga.
Ya, yang mana? Tetapi di antara dua pilihan. Ya, bahasa Jepangnya adalah dochira desu ka? Oke ya, jadi minasang itu ya bedanya ya. Oke minasang, itu tadi variasi ya kata tanya dalam bahasa Jepang. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu ya kata tanya tersebut, nah, ayo sekarang kita latihan percakapan. Ya. Percakapannya di sini judulnya adalah takyubin. Takyubin artinya adalah titipan kilat atau pengiriman ekspres. Ya. Nah, kira-kira percakapannya bagaimana? Ayo kita pelajari bersama ya, minasang. Dimulai dari si A yang mengatakan, "Kore, kono jusho ni takyubin de onegai shimasu." Kore artinya ini. Kono jusho, alamat ini. Takyubin, tadi ya artinya adalah titipan kilat atau pengiriman ekspres. Ya, onegai shimasu artinya adalah tolong, ya, meminta tolong. Ya, jadi kore kono jusho ni takyubin de onegai shimasu artinya adalah ini, tolong kirim ke alamat rumah ini dengan pengiriman ekspres. Ya, sekali lagi ya minasang ya. Jadi kalau mau bilang ini, tolong kirim ke alamat rumah ini dengan pengiriman ekspres. Bahasa Jepangnya adalah kore kono jusho ni takyubin de onegai shimasu. Kemudian dijawab oleh si B. Hai, kono jusho desu ne. 2.5 kilo desu kara 3,000 yen ni narimasu. Kono jusho desu ne. Ya, alamat ini ya, gitu ya. Lalu 2.5 kilo. Ya, 2.5 itu adalah 2,5 ya. Jadi 2.5 kilo 2,5 kilogram ya, atau 2,5 kilogram gitu ya. 3,000 yen yaitu 3.000 yen ya. Jadi sekali lagi ya, hai kono jusho desu ne. 2.5 kilo desu kara 3,000 yen ni narimasu. Artinya adalah baik, alamat ini ya. Karena 2,5 kilogram jadi 3.000 yen. Ya, sekali lagi ya minasang ya. Jadi kalau mau bilang baik, alamat ini ya. Karena 2,5 kilogram jadi 3.000 yen. Bahasa Jepangnya adalah hai, kono jusho desu ne. 2.5 kilo desu kara 3,000 yen ni narimasu. Kemudian si A bertanya lagi, itsu tsukimasu ka? Ya, itsu, kapan? Ya. Tsukimasu artinya adalah sampai atau tiba. Ya, jadi kalau mau bertanya kapan sampainya atau kapan tibanya, bahasa Jepangnya adalah itsu tsukimasu ka? Kemudian dijawab oleh si B. Hai, ashita no gogo 3 goro ni tsukimasu yo. Ashita besok. Ya, ashita no gogo berarti besok siang. Ya, 3 goro sekitar jam 3. Ya, jadi, hai, ashita no gogo 3 goro ni tsukimasu yo. Artinya adalah, ya, besok siang sekitar jam 3 sampai kok. Gitu ya. Sekali lagi ya minasang ya. Jadi kalau mau bilang, ya, besok siang sekitar jam 3 sampai kok. Bahasa Jepangnya adalah, hai, ashita no gogo 3 goro ni tsukimasu yo. Hai, bagaimana minasang percakapannya? Gampang kan ya? Nah, sekarang ayo kita latihan percakapan. Ya, seperti biasa, percakapannya dibagi menjadi 2 part. Ya. Part pertama, saya sebagai A, minasang sebagai B. Part kedua dibalik, minasang sebagai A, saya sebagai B. Oke, kita mulai ya. Dari part yang pertama, saya dulu ya sebagai A, minasang sebagai B atau yang menjawab. Oke, kita coba ya. Kore, kono jusho ni takyubin de onegai shimasu. Dozo, minasang silakan dijawab ya. Itsu tsukimasu ka? Dozo. Oke, bagus. Kemudian untuk yang part kedua, ya, minasang sebagai yang A ya, atau yang bertanya, dan saya sebagai B ya, yang menjawab. Oke, kita mulai ya. Tadi dari percakapannya, ini tolong kirim ke alamat rumah ini dengan pengiriman ekspres. Ya, tadi kira-kira bahasa Jepang bagaimana minasang? Masih ingat? Dozo, silahkan diucapkan ya. Hai, kono jusho desu ne. 2.5 kilo desu kara 3,000 yen ni narimasu. Dozo. Hai, ashita no gogo 3 goro ni tsukimasu yo. Oke, bagaimana minasang?
kita lanjutkan ya. Latihan percakapannya kali ini dengan diaplikasikan melalui gambar. Ya, Gakushudo sudah menyiapkan gambar yang lucu nih. Ya, di sini ada Tono. Ya, Tono akan mengirimkan sesuatu barang ya. Si Tono bilang seperti ini. Ini tolong kirim ke alamat rumah ini dengan pengiriman ekspres. Ya, nah tadi tuh kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana Minasang? Masih ingat nggak? Dozo, silahkan ucapkan ya. Oke, bagus. Kore, kono jusho ni takkyubin de onegai shimasu. Kemudian paketnya Tono pun diambil dan ditimbang oleh petugas pengiriman ya dengan secepat kilat. Nah, kemudian petugas pengiriman itu pun ya mengatakan, "Baik, alamat ini ya. Karena 2,5 kilogram jadi 3.000 yen." Nah, tadi ya kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana Minasang? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Hai, kono jusho desu ne. 2.5 kilo desu kara 3,000 yen ni narimasu. Ya. Kemudian direspons oleh si Tono ya. Si Tono yang melihat kecepatan bekerja dari petugas pengiriman pun kagum ya. Buset, cepet banget gitu katanya. Ya. Kemudian Tono bertanya lagi nih, kapan sampainya? Gitu. Kapan sampai kah? Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana Minasang? Dozo, silakan diucapkan ya. Hai, bagus. Itsu tsukimasu ka? Kemudian dijawab oleh petugas pengirimannya. Ya, besok siang sekitar jam 3 sampai kok. Nah, kira-kira tadi bahasa Jepangnya bagaimana Minasang? Dozo, silahkan diucapkan ya. Oke, bagus. Hai, ashita no gogo 3 goro ni tsukimasu yo. Kemudian petugas pengirimannya mengucapkan terima kasih ya kepada Tono. Ya, terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Ya. Nah, si Tono pun pulang dan berangan-angan, mungkin bisa kali ya aku bekerja sekeren abang ini. Nah, bagaimana Minasang untuk materi kita kali ini? Menarik kan ya? Kalau misalnya Minasang ada yang mau tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke ya, terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya ya. Oke? Kyo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne.